Mosok mulai mendem, malu. Kenapa nak main judi? Karena duit. Karena duit. Ya selot pisan. Ya. Karena duit. Ngedol, karena sing duit dol. Apa sih ini dol entek pisan duit. Buyar. Apa zina? Zina ganteng. Pas-pasan kayak ini. Ada iso. Intinya dia meninggalkan maksiat bukan karena Allah. Bukan karena Allah. Karena mereka tidak memungkinkan untuk melakukan maksiat. Coba kalau orangnya seperti kita. Diberi kenikmatan kaya. Ganteng. Wis kaya kan? Ganteng. Kita bisa jamin diri kita nggak zina? Kita bisa jamin diri kita nggak dekati cewek? Kita bisa jamin diri kita nggak minum minuman keras? Kita bisa jamin diri kita tidak melakukan judi dan lain sebagainya? Saking kita tidak ada majal, tidak ada kesempatan untuk melakukan itu. Coba. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini Sabtu malam Minggu tanggal 25 tanggal 25 Mei. Alhamdulillah masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama untuk mengkaji, mengetahui sedikit daripada sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu Maulid Ahzab. Ada Maulid Ajib. Maulid bagus, ada Maulid Ahzab. Maknahu kalau kita tahu coba dalam seminggu jangan semuanya, satu fase lagi. Usahakan cari tahu, tanya artinya apa. Bagus ada Maulid Ahzab. Setiap maulid itu ada tujuan masing-masing sama ulama di sana. Ada yang mengarang yang mana lebih banyak setelah Nabi Muhammad SAW lahir. Ada maulid yang menceritakan tentang kejadian-kejadian sebelum dilahirkannya Nabi Muhammad. Ada maulid yang menceritakan tentang kejadian-kejadian setelah Nabi Muhammad SAW. Begitu baca maulid intinya satu. Intinya para ulama adalah bagaimana cara mereka memberikan kepada kita umat akhir zaman, umat yang sedikit pengetahuannya tentang Nabi, bagaimana cara kita bisa mengerti tentang sejarah Nabi Muhammad. Itu faedah daripada adanya kitab maulid. Bukan untuk hebat-hebatan, bukan untuk tenar-tenaran, bukan. Ada yang pakai bed-bedan kan, kayak di Maulid Ahzab. Pakai syair dikasih bed-bedan. Supaya apa? Supaya mudah dihafal. Supaya dikasih nada jadi kan enak ya. Ya Rabbi atir bis salati dharihahu. Kasih nada enak. Ada yang bentuknya enggak ada bed-bedan kayak Maulid Habsyi, Maulid Daibai, Maulid yang lainnya seperti itu. Ada guys. Itu yang pertama, kita bertemu di sini kumpul yang pertama untuk mengetahui sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mananya seumur hidup kita, kalau kita istilahnya itu mencari-cari sejarah Nabi Muhammad nggak bakal cukup. Sejarah Nabi Muhammad SAW begitu, masya Allah, luar biasa. Kalau kita bahas, kita prediksi satu persatu. Dan yang kedua, tak kalah pentingnya juga pertemuan kita pada malam hari ini, walaupun sedikit larut malam, walaupun separuh mata melek, separuh mata merem, walaupun ada yang kanan melek, yang kiri merem, ada yang melek dua-duanya, ada yang merem dua-duanya. Ada nggak? Ada. Nanti melek-melek dulu, untuk merem-merem dulu. Sifatnya ilmu seperti itu. Sifatnya ilmu seperti itu. Jadi jangan takut. Subhanallah ya, kalau nonton bola hebat,
main hebat. Mari semangat. Kan kaji ilmu 5 menit. Langsung. Moro nunduk. Lho iki mujarab. Kalau sampai ndak bisa tidur, ngaji yo. Gak bisa turu, ngaji yo. Wis mujarab. Ndak usah nak dokter. Tunggu obat turu ndak usah. Ana Quran? Bukan. Padahal mari wudu. Mari dicuci mukanya. Cuma nek ketok Quran. Langsung foto. Dibuka sama Allah pintu tidurnya. Subhanallah. Karena kita nggak tahu isinya Al-Quran apa. Salah kita sama setan. Ngomong ngobrol jandan kanan jandan kiri mulai mari isya sampai jam 12 malam ndak ono angop belas ndak ono angop. Begitu ngaji Quran sik gorong 1 lembar, gorong 1 kaca, angop ping 5. Wah. Karena kita tidak mengetahui hakikatnya Al-Quran, hanya sekedar mengaji supaya dikatakan itu seperti itu. Kadang kita orang ini kadang ndak istilahnya wah kuki masya Allah ya ngaji Quran bengi-bengi maksudnya cek gak turu melek beng ngantuk-ngantuk maca kafe ku gak hatam-hatam maca ono kafe maca yasin lho kadang gak hatam-hatam balik mana boleh gorong tak hatam tidak hatam-hatam surat yasin ya gak hatam-hatam. Bahkan salah satu ulama mengatakan ya kalau mau ngantuk ya baca. Salah satu mengatakan bahwasanya kalau kita lupa ada barang lupa hilang kesingsang sholat toh hilang sampai bener enggak pas gak sembahyang gorongnya sembahyang kali apa sing ngapain itu kubah apa dah subhanallah sembahyang teng ya hilang kabeh lu gorong tuh gigi aku harus merene ya ibarat kayak HP mari diisi pulsa ding kok mari salam assalamualaikum Ali lupa. Hakala. Ini kita orang. Wala na'tarif bil khata'. Wah kita orang enggak ngaku kalau kita ini salah, enggak. Mengaku benar. Haula hadza aslafna. Kita punya aslafuna salihun. Ma anna ibadatuhum min ahsanil ibadah. Mereka punya ibadat itu paling hebat ibadahnya mereka. Orang-orang dulu. Tapi mereka mengatakan apa? Mu'tarif bil khata'. Yarju da'wah mujabah. Jadi qasidah yang dibaca. Mereka mengaku mereka ini mempunyai kesalahan. Ngaku mereka. Dan mereka mempunyai dakwah yang minta diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fil khata' waz zalal ya rabbi dayya' shababah. Mereka mengatakan seperti itu. Ya. Mereka dengan ijtihadnya mereka, dengan ibadah, dengan ta'limnya mereka masih mengatakan ya Rabb, kita ini banyak melakukan kesalahan. Ya Rabb, kita ini banyak melakukan sesuatu yang fadhi itu yang tidak penting dalam hidup kita ini. Sehingga masa muda kita ini kita buang sia-sia. Ini karena mereka malah salafun salih. Kita dibilang seperti itu tidak mau marah. Kau niki wis fadhi, gak kerja, wis karpe dhewe kau niki pokoke. Ngamuk. Apa maksudmu? Ayo tukaran. Terakhirnya ngono. Ayo tukaran. Titik-titik gelut. Menang kekuatan. Ala kulli hal. Tapi insyaallah alhamdulillah berkat majelis-majelis seperti ini kita diberi kesadaran sama Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Kalau bisa kita jangan ajak diri kita saja. Ajak kerabat kita. Ajak orang-orang terdekat kita kalau kita memang sayang sama mereka. Enggak harus majelis di sini, enggak. Majelis yang seperti ini. Enggak harus di sini, tapi yang seperti yang di mana di situ disebutkan nama Allah dan Rasulnya, yang di mana di situ disebutkan al-halal wal haram, yang mana di situ majelis tersebut yang bisa memberitahukan kepada kita mana yang halal, mana yang haram, mana yang sah, mana yang tidak sah dalam pekerjaan sehari-harian kita, baik dalam ibadahnya atau dalam cara bermuamalah sama orang lain. Itu yang diintikan. Itu inti daripada hidup seperti itu. Nah, ya kita lanjut ya. Kita pembahasan hadis Arba'in Nawawi. Kita masih dalam hadis yang
ke-28 tentang mau'izah. Mau'izah itu ya, teguran atau nasihat dari Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya. Nabi Muhammad SAW itu tidak setiap mau'izah, setiap nasihatnya itu bikin nangis orang. Tidak setiap nasihatnya itu harus keras. Cara orang menasihati itu macam-macam. Memang dalam hadis Rasulullah pernah mengatakan ad-dinun nasihat. Din itu, agama itu adalah nasihat. Nabi SAW ketika menasihati para sahabatnya dengan berbagai macam cara. Nabi Muhammad SAW melihat situasi dan kondisi. Dilihat kalau situasinya memang bagus, enak, dinasihatin dengan uslub Nabi Muhammad SAW, dengan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Cara menasihati itu nggak harus pakai omongan, pakai dua caranya. Bisa pakai gaul, juga bisa pakai fi'il. Contoh, Nabi Muhammad SAW sering kan menasihati kalau pakai sabda, sering. Tapi Nabi Muhammad SAW juga sering menasihati kita lewat perilaku Nabi Muhammad SAW. Termasuk salah satunya bagaimana cerita yang sudah tersebar, yang mungkin kita semuanya hampir rata-rata tahu, yang ditarik rida Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pakai rida ya, di lehernya, ditarik oleh salah satu orang Yahudi yang menarik. Ditarik itu rida sampai merah leher Nabi Muhammad SAW. Nabi merah lehernya karena ditarik. Tapi apa jawaban Nabi? Gak marah. Nabi gak marah. Gak punya hajat agama ini sama saya, supaya saya bisa menyelesaikan hajat-hajat kamu ini. Kok sampai narik lidah saya? Kenapa? Kalau kita kudu Nabi loh, rakyat biasa kadang ono sing jelata, ditarik titik mulai Joko lurit. Ayo embong bunder ayo. Wanine nak embong bun. Yang wanine nak embong bunder. Ayo, wani ayo. Langsung. Tidak ada sabar, tidak ada. Syuf Nabi Muhammad SAW. Inna Allah ma'as. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Allah Subhanahu wa taala mengkhitab orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah kalian bantuan pertolongan dari dua perkara. Yang pertama dengan sabar dan dengan salat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Inna Allah ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Itu nasihat. Dan nasihat muhim. Nasihat itu harus wajib. Apalagi kalau kita sedarah keluarga. Wajib kita nasihatin, apalagi kalau waliyadzubillah sampai jatuh ke permasalahan yang haram. Sedikit contoh yang sering terlintas dari kita. Sedikit contoh yang sering terjadi di kalangan kita. Kadang di keluarga kita baik itu dari saudari kita, anak perempuan kita, atau orang tua kita, bibi kita, dan lain sebagainya. Banyak di antara mereka yang mungkin ya, wallahu a'lam, sengaja atau tidak sengaja, mereka kadang keluar dari rumahnya, atau di depan laki-laki yang bukan mahramnya, mereka membuka aurat. Sengaja ataupun tidak sengaja. Auratun nisa, kita tahu aurat perempuan itu dari mana? Semua badannya, yang mu'tamad semua badan. Tapi yang berlaku di Indonesia sekarang, dan itu ada sebagian gol daripada para ulama, semua badan kecuali muka sama tangan. Warrijil aurah, kaki pun juga termasuk aurat. Lu, wis talah, kita orang guys biasa ketemu. Wis sak rumah wis biasa ketemu, dari kecil sudah biasa ketemu. Tidak ada orang yang syahwat lihat kaki. Bukan masalah itunya, masalah bagaimana kalian nurut dengan perintah Allah. Bagaimana kalian nurut dengan perintah Rasul SAW? Kalian mengatakan agama kalian Islam. Kalian mengkategorikan diri kalian bahwasanya orang-orang yang beriman, percaya dengan Allah dan Rasulnya. Kenapa kok ajarannya Allah nggak pernah kalian pakai? Dalam masalah seperti ini disepelekan. Banyak itu. Di antara istilahnya di golongan kita sendiri banyak. Saudari kita keluar mungkin ke toko sebelah, kadang pakai rok saja biasa, mungkin betis ke bawah kelihatan, kakinya itu kelihatan, pakai jilbab, kadang jilbabnya rambutnya sedikit kelihatan, tangannya pakai separuh. Haram waliyadzubillah. Kita sebagai orang tua, bapak, kita sebagai kakak, kita sebagai kepala rumah tangga dan lain sebagainya, wajib bagi kita untuk menasihati mereka. Ini banyak kadang di antara kita menyepelekan, anggap itu biasa.
Padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala ini sesuatu yang berbahaya. Waliyadzubillah min dzalik. Bahkan sering juga Nabi Muhammad SAW itu ketika menasihati para sahabatnya, sampai para sahabat itu menangis. Menangis karena nasihat dari Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi itu ketika menasihati bukan hanya sekedar menjelaskan tentang siksa-siksaannya Allah Subhanahu wa taala. Kadang nadanya Nabi pun juga pakai nada, intonasi dan lain sebagainya, sehingga para sahabat itu kalau ada nasihat, misal buka aurat itu haram, datar kan. Ketahuilah, wahai para manusia, wahai para orang yang beriman, sesungguhnya buka aurat itu adalah perkara yang diharamkan oleh Allah. Kan itu kan lebih ablah, lebih sampai kepada hati-hatinya. Ya kan? Nah, itu kadang nasihat itu diperlukan dengan nada-nada seperti itu. Ya kadang Nabi Muhammad SAW pakai dua nada, kadang pakai yang datar, kadang pakai nada yang tinggi. Sehingga nasihat tersebut lebih masuk kepada hati para sahabat, dan sahabat sering menangis dengan nasihat dari Nabi SAW. Nangis yang seperti ini boleh, nggak masalah. Bahkan dalam satu riwayat Rasulullah SAW pernah mengatakan, la yalijun nar man baka min khasyatillahi azza wa jal hatta ya'ud al-laban fi dhar'i. Barang siapa yang nangis karena Allah Subhanahu wa taala, yang nangis memang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut tidak akan pernah dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nangis karena Allah. Bangun malam, doa, angkat tangan, ya Allah, kalau anak punya hajat seperti ini ya Allah, saya punya dosa kayak gini ya Allah, ighfir dzunubi ya Allah, ustur uyubi. Bagaimana nanti kalau di hari kiamat kita di hadapan ribuan, jutaan, miliaran umat, kita punya dosa banyak, aib kita dipamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malu. Terus minta sama Allah, ya Sattar, ustur uyubi wa ya Ghaffar, ighfir dzunubi. Minta. Kalau bisa sama nangis. Bahkan kata para ulama, kalau nggak bisa nangis, falyatabaka, pura-pura nangis, nggak masalah. Nggak apa-apa. Kita orang nangisnya bukan gara-gara Quran, bukan gara doa, bukan. Nangis apa? Mari diputusin sampai pacarin. Nangis. Gak move on. Kurung iso. Kalau lahir itu loh, iki cewek gak ono. Kok iso lahir? Ngomongnya gak iso move. Alah tobol kabeh. Bojo kabeh wong. Aku tak bisa hidup tanpanya. Aduh. Dia lahir, hidup. Wongnya gerung lahir kok dia hidup. Itu semuanya omongan-omongan yang sangat-sangat tidak bisa dicerna. Apa artinya? Wal'iyadu billahi min dzalik. Fi hadits ukhra Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min qudratin ahabbu ilayya ahabbu ila Allah min qudrati dam'in min khasyatillah." Atau qudrati dam'in uhrikat fi sabilillah. Ada dua tetesan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jika darah tertetes karena fisabilillah. Itu sudah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jihad fisabilillah. Itu yang pertama. Li'i'la'i kalimatillah, itu baru jihad fisabilillah. Li'i'la'i kalimatillah, itu jihad. Ojo tawuran mati diwara jihad. Tawuran antar sekolah mati, wah iki jihad iki. Tawuran antar suku diwara jihad. Menang-menangan kekuasaan dibilang jihad. Enggak, li'i'la'i kalimatillah, itu baru jihad. Yang kedua, tetesan yang kedua yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tetesan air mata yang diteteskan karena takut karena Allah Subhanahu wa taala. Yang paling dicintai oleh Allah. Itu yang paling dicintai, itu pun dari diri kita sendiri. Kadang kita enggak nangis, karena apa? Karena hati kita dijumudi qulubina. Hati itu semakin keras, semakin gosi, semakin jamid, jarang orang itu bisa nangis. Jarang orang itu bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari suatu apapun. Sering kita lihat orang meninggal di bawah. Para ulama itu mengatakan itu ibrah. Seakan-akan keranda itu mengatakan kepada kita, hei orang-orang yang ikut ngubur, kau mene-mene yuk di atasnya keranda ini.
Siapa yang mengambil ibrah dari? Siapa yang mengambil pelajaran dari keranda? Semuanya makhluk yang hidup semuanya pasti nanti akan di atas keranda. Kita yakin ada. Cuma subhanallah keluar dari kuburan langsung. Yang ketemu di mana yang? Baru keluar dari kuburan. Baru keluar dari tempat-tempat yang Masya Allah masjid dan lain sebagainya. Dicet, sudah makan? Ya ini bujui tidak apa-apa. Ini bukan bujui. Waliyadzubillah min dzalik. Bahaya. Bahaya. Fitnah. Ini namanya fitnah. Fitnah zaman itu seperti itu. Kadang kita dibuat biasa ini. Ini sudah biasa. Mata kita kadang kita jarang kita jaga mata kita. Ngelihat perempuan yang bukan mahramnya walaupun tua, umur 50 tahun keluar dari rumahnya pakai baju daster biasa, auratnya kebuka, pakai kerudung cuma separuh. Ya rambutnya kelihatan. Untuk dilihat. Padahal kita nggak nafsu, kita nggak syahwat, nggak masalah. Bukan nggak masalah, tetap haram. Haramnya itu bukan karena syahwatnya. Haramnya itu karena kita melanggar peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sama syahwat, dosanya double. Jangankan lihat perempuan. Kalau kita ngelihat tembok sama syahwat, haram. Ngelihat sesuatu dengan syahwat, itu juga haram. Kecuali sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti istri dan lainnya. Dipahami ya? Jadi ada sebagian kebiasaan ini yang dianggap sudah nggak dosa. Dianggap tidak berdosa. Itu wajib dinasihati, harus dinasihati. Harus diberitahu sekali, 2 kali, 3 kali dengan uslub yang berbeda-beda, dengan cara yang berbeda-beda. Yang pertama mungkin bisa kayak ini, pakai ini. Kita ketika melihat sikon kita lebih memahami. Kemudian kemudian ada orang yang mengatakan seperti ini, Galia Habib, ya Ustaz, kalau kita menasihati orang itu apakah kita harus menjadi orang alim terdahulu? Harus mengamalkan amalan ini, amalan yang akan dinasihati kemudian dinasihatkan atau gimana? Nah, di sebagian riwayat, bahkan sebagian para ulama mengatakan, Qara'tu fit Taurah, innal alima idza lam ya'mal bi ilmihi zallat mau'izatuhu 'anil qulub. Seseorang yang berilmu, al-alim, lakinnahu lam ya'mal bi ilmihi, tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Dia tahu perbuatan tersebut haram, tapi dia lakukan. Dia ceramah-ceramah, jangan gini haram, tapi dia lakukan. Apa kata para ulama? Zallat mau'izatuhu 'anil qulub. Orang yang seperti ini kalau dia nasihati orang, luarnya aja. Tapi orang-orang yang hadir nggak bakal nerima nasihatnya tersebut. Ini langsung otomatis semutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata para ulama, an-nasihah idza akhlas, kalau kita ikhlas dalam menasihati, itu masuk telinga kanan langsung tembus ke hati. Tapi kalau orang yang menasihati itu enggak dari hati. Orang yang menasihati itu karena kibir, karena sombong, karena riak dan lain sebagainya, masuk kanan keluar kiri. Itu sudah otomatis. Bukan kita yang ngatur, bukan si pendengar yang mengatur, bukan. Itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bisa bedakan mana ulama yang mukhlis, mana ulama yang tidak mukhlis. Ini ulama seperti ini. Al-alim idza lam ya'mal bi ilmi. Alim tapi tidak melakukan ilmu, zallat mau'izatuhu 'anil qulub. Nasihati percuma, enggak bisa, enggak masuk. Terus nanti yang disalahkan siapa? Iki hadir di TKP. Apa? Anak ceramah, ngisi majelis, Beb, 3 tahun. Ke ana sing entuk hidayat, Beb. Iki mbok bajingan kabeh. Padahal dhekne dhewe yang tidak pernah mengamalkan ilmunya. Padahal dianya sendiri ketika menasihati tidak pernah ikhlas. Makanya dalam satu kitab pernah dijelaskan bahwasanya nasihat itu bisa masuk kalau ada kolaborasi antara al-mutakallim wal mustami'. Kolaborasi antara yang ngomong sama yang mendengar. Yang ngomong ikhlas karena Allah. Yang hadir juga ikhlas karena Allah. Maka dua-duanya akan mendapatkan hidayah. Maka dua-duanya akan mengamalkan nasihat tersebut. Jadi ada manfaat
dalam majelis ta'lim itu ada manfaat. Manfaat apa? Manfaat ketika kita mengambil ilmu ada rahmat, beda ya. Setiap hadir majelis ta'lim itu pasti ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik yang hadir ikhlas karena Allah atau yang hadir enggak ikhlas pasti kena rahmat Allah. Tapi manfaatnya ini loh yang manfaatnya ini. Makanya banyak orang yang mondok puluhan tahun, ada yang belasan tahun. Mereka pulang sama ketika berangkat, nggak ada yang beda. Mungkin beda tambah tua aja. Ilmunya sama. Kama bada'ukum ta'udun. Kalian pulang sebagaimana kalian berangkat. Karena apa? Karena mereka semasa menuntut ilmu, mereka tujuannya bukan karena Allah. Mereka bukan ikhlas. Mereka tujuannya supaya dibilang kiai, supaya dibilang ustadz, supaya dibilang habib, supaya dibilang ini, supaya nanti pulang ada undangan, ada ini ceramah kanan, ceramah kiri, megang mikrofon 2, 3, dipakai tisu, dinterno pakai mobil, mobilnya Alphardnya yang ini. Itu tujuannya dia. Tujuannya itu. Makanya tidak dapat apa-apa. Kemudian walam tathbut kama yazalul qatr 'an as-safa. Nasihat tersebut nasihat dari orang yang tidak mengamalkan ilmunya itu enggak bakal sabat fi qulub. Enggak bakal terjadi. Keluar, masuk, keluar lagi. Masuk di hati mungkin berapa menit jatuh lagi. Seperti apa? Seperti batu yang amlas, yang licin. Itu kalau ketetesan airnya netep enggak di batu itu? Enggak kan, jatuh di airnya. Kalaupun netep paling sebentar sama jalan jatuh lagi. Dan seperti itu. Orang yang mengamalkan orang yang menasihati satu nasihat tapi dia tidak mengamalkan. Makanya kata para ulama, anak kecil itu kalau kita kasih tahu sampai berbusa, mereka gitu. Supaya mereka mengikuti kita bagaimana? I'mal, lakukan. Kalau kita melakukan amal-amal sunnah-sunnah Nabi, otomatis nanti anak kecil melihat kan, ternyata kayak gini, masuk masjid itu kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Kita mulai dari sesuatu yang remeh, at-tayamun. Apa tayamun itu? Mengedepankan kaki kanan di perkara yang baik, mengedepankan kiri di perkara yang buruk. Itu aja. Coba sehari kita ini dahulukan at-tayamun. Masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Masuk kamar mandi kaki kanan, keluar kamar mandi kaki kiri. Salah. Ini kita ngantuk ya. Mendem, belar. Nenek keluar kamar mandi itu kakinya kaki kiri kanan. Sakit. Kok antum jam 10 yo. Belar, Terus itu biasa isu. Mana bisa, Pak? Kikir saya. Apa? Minal mahdi ilal lahdi. Kapanpun. Bisanya. Keluar kamar mandi, kaki kanan. Masuk kamar mandi, kaki kan? Sadar. Itu dimulai dari situ. Masuk rumah kaki kanan, keluar rumah kaki kiri, pakai sandal kaki kanan, lepas sandal kaki kiri. Dimulai dari yang seperti itu dulu. Pakai pakaian masuk kanan dulu, nyopotnya kiri dulu. Kita mah enggak langsung. Ya kan? Kalau nyopot kaos, langsung dua-duanya keluar. Kan sunnahnya enggak ada. Kalau pakai koko atau gamis dan lain sebagainya, itu kanan dulu, kemudian kiri. Amal yang seperti ini kita terapkan di rumah. Anak kita melihat, istri kita melihat, seraya mereka akan meniru. Kalau kita mengatakan dan menasihati kepada mereka, mereka akan menerima nasihat kita. Kalau kita cuma ngomong, niku nek masuk kanan, masuk kamar mandi, masuk kaki kiri, masuk kaki kanan. Tapi kita lakukannya pakai kaki kanan. Lupa jari kaki kiri, Bang. Sampean kok kaki kanan, Bang. Kan gitu. Jadi banyak di antara kita itu yang kita katakan berbeda dengan yang kita lakukan. Makanya ada salah satu ulama yang pernah mengatakan kayak gini. Kenapa sih kok umat zaman sekarang ini tidak seperti umat zaman dulu? Artinya apa? Artinya kalau umat zaman sekarang ini
Padahal ulamanya banyak. Orang alimnya banyak. Da'inya banyak. Penceramah pun juga banyak. Tapi kenapa kok yang sesat tambah banyak? Yang rusak tambah benar. Kalau kita hitung ya jumlah ya kita hitung. Orang alim da'i zaman dulu sama da'i zaman sekarang banyakan mana? Banyak sekarang. Tapi anehnya tambah banyak da'inya juga tambah banyak yang sesat. Kemarin macam-macam, ada yang telepon Allah. Langsung dekingan pusat. Dokternya tambah banyak, pasiennya juga tambah banyak. Sebetulnya kan ketika tambah banyak dokter, pasiennya harus tambah di logika. Ya enggak? Pegawai ketika tambah banyak, otomatis barang tambah cepat. Ya kan? Orderan tambah banyak, tambah pegawai. Kenapa kok tambah pegawai? Supaya meringankan tugas. Nah ini dokternya banyak, penyakitnya juga tambah alimnya banyak, da'inya banyak, tapi yang nyeleneh tambah Kenapa seperti itu? Ya kan? Ini kan masalah. Jadi sebetulnya kita nggak usah berpikir, oh ya karena mereka tidak belajar, oh karena gini. Enggak. Ini ada alasan lain berarti. Ada alasan lain kan? Itu disebutkan di sini. Galak inna ulama ussalaf kanu aiqadhan wan nasu niyam. Fayunabbihul aiqadhan niyam. Kalau dulu walaupun ulamanya sedikit, tapi umat-umatnya itu bisa dinasihati. Kenapa? Karena ulama zaman dulu itu mereka aiqadh, mereka sadar dan orang-orang di sekitar mereka itu dalam keadaan tidur sehingga gampang dibanguni. Kalau sekarang kebalik. Kalau wa ulama zamanina niyamun wal khalqu mautah. Ulama zaman kita orang ini tidur. Dan ulama itu tidur, umatnya mati. Artinya apa? Artinya hatinya orang dulu tuh hidup, dihidupkan dengan amal-amal soleh, dihidupkan dengan ikhlas, dihidupkan dengan takut karena Allah dan Rasulnya dan lain sebagainya, sehingga bisa menasihati orang awamnya. Lah kalau ulamanya aja hatinya nggak hidup, hatinya sakit, hatinya tidur. Lah bagaimana dengan awamnya? Waliyadzubillah min dzalik. Makanya dikatakan hatinya orang awam ketika hatinya para ulama itu tidur, hatinya orang awam mautah, meninggal, mati hatinya mereka. Fa kaifa anan na'im yunabbihul mauta? Bagaimana seorang orang yang tidur bisa membangkitkan orang yang sudah meninggal? Gitu. Artinya apa? Artinya memang problemnya harus ada kolaborasi antara awam dengan orang alim. Nah, terus apa caranya? Caranya kembali ke masalah pertama sendiri, yaitu apa? Usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kalian untuk menghadapku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa perbekalan yang paling indah, yang paling bagus? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Perbekalan yang paling bagus, yang paling bermanfaat adalah takwa. Takwa. Takwanya kita ini sekarang lagi aja. Takwa lu, Ustaz. Saya ini sudah sholat wajib 5 kali, Ustaz. Khamar enggak minum, zina enggak pakai, dan lain sebagainya. Gala at-taqwa itu memang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan dan menjauhi larangan. Tapi yang setelahnya kita tidak ada apa? Ma'asy'aril khauf wal ijlali wal haibati wat ta'zim. Takwa yang kita lakukan, kita harus merasa bahwasanya larangan tersebut karena Allah kita tinggalkan, perkara wajib tersebut karena Allah kita lakukan dalam keadaan menghaibahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengijlalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang tidak ada. Kita kadang meninggalkan sesuatu yang haram bukan karena Allah, karena malu. Kenapa tidak minum khamr? Untuk malu, tulak tonggo. Masuk mulai mendem, malu. Kenapa tidak main judi? Karena duit. Karena duit. Ya salat di sana. Ya. Karena duit.
ngedol, kalau sing didol. Apa sih ini jalan entek sanduis. Buyar. Apa zina? Zina ganteng. Pas-pasan Pak ini. Ada iso. Intinya dia meninggalkan maksiat bukan karena Allah. Bukan karena Allah. Karena mereka tidak memungkinkan untuk melakukan maksiat. Coba kalau orang yang seperti kita diberi kenikmatan kaya, ganteng. Wis kaya kan? Ganteng. Kita bisa jamin diri kita nggak zina? Kita bisa jamin diri kita nggak dekati cewek? Kita bisa jamin diri kita nggak minum minuman keras? Kita bisa jamin diri kita tidak melakukan judi dan lain sebagainya? Saking kita tidak ada majal, tidak ada kesempatan untuk melakukan itu. Coba kita bayangkan, kalau kita diberi, Ustaz, aku naik kaya, Ustaz. Antum, Ustaz, tak kaya Valfire luru, Ustaz. Oma Darmo siji, Ustaz. Ambil dek Ciputra siji, Ustaz. Iki nek so. Cek hoyal. Gue nek so gitu temenan. Alif kan. Setiki sapa ya? Majelis nama Habib Mahdi. Petukangan. Karo petukangan. Aku roe Pakuwon, Ciputra, Darmo, Ruang. Pakuwon sama Surabaya. Petukangan. Petukangan. Bedanya kita tuh di situ tuh. Bayangkan kalau kita mampu untuk melakukan segala hal yang kita inginkan. Bisa nggak kita tinggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan melakukan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di situ. Kita nangis, doa, sholat ya karena kita butuh. Kita minta ya Allah sugih. Dengan doanya kita orang, ya Allah sugih. Tidak jarang dari kita itu yang doa, ya Allah salimna fid dunya wal akhirah minal fitan. Selamatkan kita di dunia dan akhirat dari fitnah. Jarang dari kita yang doa seperti itu. Rata-rata kita mintanya apa? Ya Allah, aku gorong doa omah ya Allah. Mobilku sik jas ya Allah, kepengin Fortuner ya Allah. Mobilku sik padahal sik kayak mobil. Ya Allah, motorku sik Beat ya Allah, kepengin duwe PCX ya Allah. Jaluknya dunia dan dunia. Tidak, jarang di antara kita. Jarang sekali di antara umat muslim yang doanya itu Allahumma salimna wal muslimin minal fitan fid dunya wal akhir. Selamatkan dari fitnah dunia dan jarang. Mintanya dong, nanti nek sugih, nek sugih ya Allah, tak kayak kabeh ya. Rumah sakit fakir miskin tak bantu. Ini omongannya sebelum setelah kaya beda. Setelah kaya itu karena tidak ada. Ya ketakwaannya kita berbeda. Kita memang melakukan wajib, meninggalkan yang haram, tapi tidak ada al-haibah wa ta'zimul ijlal wal khauf, tidak ada itu semua. Jadi kita bisa introspeksi diri kita masing-masing. Sampai mana kita ini beriman kepada Allah? Sampai derajat mana kita ini takwa sama Allah Subhanahu Wa Taala? Niscaya kedepannya, insya Allah, kedepannya semakin hari tambah waktu, insya Allah keimanan kita semakin bagus, semakin indah, kualitas ketakwaan dan iman kita semakin diperbagus dan diperindah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sedikit dari pembahasan hadis, insya Allah bisa bermanfaat. Pokoknya nek manfaat berarti aku ikhlas.